Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Muhammad, NIM 2024084063. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil analisis dan modifikasi perangkat pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya di praktek terbimbing 1 untuk UTS mata kuliah PPDP PBG Calon Guru tahun 2024. Pertama, kita akan membahas mengenai pendekatan. Dalam mata kuliah PPDP, ada 3 jenis pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah DAP, CRT, dan juga TARL. Pada model ajar yang telah saya buat, di situ belum terdapat pendekatan yang sesuai dengan mata kuliah PPDP, di mana pada pendekatan sebelumnya yaitu plug-in learning tanpa berbasis DAP, CRT, atau TARL. Nah, untuk modifikasinya sendiri, di sini saya menambahkan berbasis DAP dan juga CRT. Sehingga dalam pendekatan yang saya gunakan adalah plug-in learning berbasis DAP dan CRT. Kenapa? Dikarenakan karakteristik peserta didik yang ada di kelas 4A bersifat heterogen. Lanjut, poin kedua, pada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, sebaiknya kita menggunakan prinsip ABCD, di mana terdapat audience, behavior, condition, dan juga degree. Pada tujuan pembelajaran sebelumnya, saya hanya mencantumkan audience dan juga behavior, di mana tujuan pembelajaran tersebut masih kurang spesifik. Sehingga di sini saya perlu memodifikasi ulang tujuan pembelajaran dengan menambahkan condition dan juga degree. Untuk kondisinya sendiri, saya menambahkan dengan menggunakan bantuan LKPD. Dan kemudian untuk degree-nya sendiri, saya menambahkan dengan lancar. Sehingga dari tujuan pembelajaran yang telah saya modifikasi tersebut, hasilnya akan lebih terstruktur. Pada bagian kegiatan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu saya modifikasi, yaitu pada bagian inti dan juga penutup. Untuk kegiatan inti, ada beberapa hal yang perlu saya modifikasi, khususnya pada sintak kedua, di mana sebelumnya saya belum mencantumkan pendekatan CRT dan juga DAP. Sehingga saya perlu memodifikasi ulang dan menambahkan pendekatan tersebut. Untuk pendekatannya, di sini peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok secara heterogen. Dan ini masuk pada poin 2 di sintak 2. Kemudian untuk poin 3-nya, saya menambahkan peserta didik telah menerima LKPD dari guru sesuai pembagian kelompok yang telah dipersiapkan oleh guru. Artinya, masing-masing kelompok memiliki materi atau LKPD yang berbeda-beda. Kemudian, pada poin berikutnya, saya juga menambahkan peserta didik menanyakan hal yang masih dibingungkan. Sehingga di sini guru bersifat fasilitator. Lanjut, pada bagian penutup, ada satu hal yang perlu saya tambahkan atau modifikasi, yaitu menambahkan evaluasi. Kenapa? Karena pada bagian penutup seharusnya ada 3 hal yang perlu dimasukkan. Yang pertama, refleksi. Yang kedua, kesimpulan. Dan juga yang ketiga, evaluasi. Sebelumnya, saya belum memasukkan evaluasi. Sehingga, untuk modifikasinya sendiri, di sini saya perlu menambahkan evaluasi. Yaitu, peserta didik mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini. Untuk bagian lampiran, ada beberapa hal yang perlu saya modifikasi, yaitu pada bagian LKPD dan juga instrumen. Untuk LKPD sendiri, sebelumnya saya masih bersifat homogen, di mana masing-masing kelompok mendapatkan LKPD yang sama. Sehingga di sini saya perlu memodifikasi ulang agar masing-masing kelompok mendapatkan LKPD yang berbeda-beda. Kenapa? Karena saya menggunakan diferensiasi proses atau menggunakan pendekatan DAP. Untuk instrumen penilaian, ada 2 hal yang perlu saya modifikasi. Pertama,
Dalam membuat instrumen penilaian, sebaiknya saya juga mencantumkan kisi-kisi, kemudian kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Kenapa hal ini dilakukan? Agar penilaian bersifat objektif. Kedua, karena saya menggunakan asesmen sumatif, maka sebaiknya dalam membuat soal bersifat secara menyeluruh. Artinya, soal-soal yang saya cantumkan tercantum semua materi yang ada dalam satu bab tersebut. Sedangkan di sini saya hanya menggunakan satu materi saja, yaitu materi yang saya gunakan pada hari ini atau pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Itulah hasil analisis dan juga modifikasi yang telah saya buat atau telah saya lakukan di dalam modul ajar pada praktek terbimbing ke-1. Sampai jumpa di lain waktu.